Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuradi. Akan mendemonstrasi dengan NRP 46 akan mendemonstrasikan penugasan modul 3 dari praktikum sistem basis data. Di sini kita harus membuat tabel berikut pada database yang sudah dibuat pada modul sebelumnya. Jadi saya langsung untuk pertama yaitu membuat bagian staff terlebih dahulu. Create tabel staff. Yang pertama kita membuat atribut nama staff, lalu ID staff terlebih dahulu sebagai primary key, lalu ada nama staff, email staff, dan juga nomor telepon staff. Pertama membuat bagian primary key-nya ID staff dengan data integer, lalu kita berikan primary key. Lalu selanjutnya kita bikin atribut nama staff dengan data varchar dengan range sebesar 55 maksimal, karena nama seseorang pasti berbeda-beda dan panjangnya bisa dinamis mengikuti dari input dari pengguna. Lalu kita saja membuat bagian alamat, email, dan nomor telepon. Alamat, email, nomor telepon kita buat sama. Dan kita menggunakan varchar semua. Dengan jumlah 255, varchar juga 255. Lalu untuk nomor telepon staff juga menggunakan varchar, namun untuk range kita menggunakan 20 saja, karena di Indonesia sendiri tidak ada nomor yang melebihi dari 12, maksimal mungkin 15, itu pun jika ada. Nah, selanjutnya kita membuat tabel dari transaksi terlebih dahulu untuk agar menyesuaikan flow-nya. Create tabel transaksi. Oke, lalu sini ada ID transaksi sebagai primary key-nya, lalu ada ID staff sebagai foreign key-nya, tanggal transaksi, dan total transaksi. ID transaksi dan kita jadikan sebagai primary key. Lalu ada apa tadi, ID staff data integer. Kita disesuaikan tipe datanya jika ingin dijadikan foreign key. Lalu ada tanggal transaksi dan juga total transaksi, tanggal dan juga total. Transaksi dan juga transaksi. Nah, di sini total transaksinya kita menggunakan date sebagai tipe datanya, karena tanggal sendiri kan juga merupakan waktu. Nah, lalu selanjutnya kita menggunakan tanggal transaksi menggunakan total transaksi menggunakan desimal 10 dan 2 angka di belakang koma. Kita menggunakan desimal karena pada penggunaan total itu kita memerlukan sebuah memori yang aman, tidak perlu cepat. Jika menggunakan flow itu lebih cepat namun tidak konsisten. Nah, di sini menggunakan desimal itu lebih mengarah ke konsistensinya. Lalu di sini kita membuat untuk bagian foreign key-nya. Kita foreign key kita ambil dari ID staff tadi, merujuk atau reference dari database staff menggunakan ID staff. Oke, sudah. Lalu kita selanjutnya membuat
database bagian detail transaksi. Nah, bagian data transaksi ini terdapat 3 foreign key. Jadi kita coba buat yang buku dulu, karena jika kita membuat detail transaksinya itu terdapat foreign key yang belum kita deklarasikan sebelumnya akan error. Jadi kita buat yang buku dulu. Get table buku. Nah, di sini kita terdapat berapa ID buku sebagai primary key, judul buku, penulis, tanda terbit, dan stok buku. Judul ID dulu. Kita bikin ID, judul, penulis, tahun, judul, penulis, tahun, lalu ada stok. Di buku judul buku, penulis, judul buku, penulis, tahun terbit, buku, buku. Nah, lalu di sini kita memberikan tipe-tanya, karena setiap primary key itu pasti menggunakan integer. Kita masukkan integer, lalu kita deklarasikan sebagai primary key. Oke, lalu untuk judul buku di sini kita menggunakan varchar sama seperti sebelumnya dengan jumlah 255 sebagai batas maksimalnya. Penulis juga menggunakan varchar dengan jumlah 255 juga. Untuk tahun terbit ini menggunakan integer, karena tahun sendiri kan tidak perlu lengkap ya, seperti seperti tanggal transaksi. Tahun terbit cuma butuh 4 angka untuk dimasukkan. Kita menggunakan integer. Lalu kita stok bukunya kita menggunakan integer juga. Lalu semikolon. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kita bikin tabel untuk disjunctionnya, yaitu detail transaksi. Detail transaksi. Nah, di sini akan panjang. Yang pertama ada detail transaksi sebagai ID transaksi, lalu ada ID buku, ID transaksi sebagai foreign key, ID buku sebagai foreign key, data barang. Nah, kita bikin yang pertama dulu, yaitu ID detail transaksi. Detail transaksi, lalu ID transaksi, aduh ini tidak lurus. Nah, lalu ada ID buku, lalu ada total barang. Nah, lalu kita memberikan tipe datanya untuk setiap atribut yang ada. Kita masukkan untuk setiap ID pasti menggunakan integer. Lalu kita jadikan ini sebagai primary key. Primary key. Lalu untuk ID transaksi sama integer untuk memberikan konsistensi. Lalu untuk ID buku kita juga gunakan integer. Lalu untuk total barang ini kita menggunakan integer juga, karena total tidak bakal sebanyak kita samakan seperti total transaksi. Cuma untuk total transaksi itu mungkin kita bisa samakan total barang sama total transaksi deh. Kita buat integer saja, karena total barang nggak sampai bakal banyak, bisa dilakukan increment. Kita berikan auto increment. Increment. Lalu untuk selanjutnya kita bikin foreign key dari ID
transaksi itu reference ke bagian jadi transaksi untuk transaksi ya, untuk bagian transaksi dan kita mengambil bagian ID transaksi. Nah, jika sudah koma, lalu kita buat seperti sebelumnya Frankie, lalu kita ambil untuk yang diambil yaitu ID bukunya, buku, lalu kita merujuk atau reference bagian ID buku, tabel buku, lalu kita ambil bagian ID bukunya. Nah, kurang lebih seperti ini. Karena semua sudah selesai dibuat, kurang lebih untuk Frankie-nya sudah 2 juga. Coba kita kirim, mungkin kita copy jika ada error. Nah, terdapat error. Kita coba kita bertransaksi ID transaksi untuk begini, register start unit dan transaksi dan transaksi, cek manual. Ini Frankie ID staff. Oh, di sini belum ada koma. Oke, kita tambahkan, kita kirim. Nah, masih ada error. Tabel staff already exist. Aduh, tadi ternyata sudah dibuat create tabelnya. Coba kita Ctrl X dulu, kita drop tabel transaksi karena tadi kita berhasil eksekusi di bagian tabel transaksinya saja, jadi kita drop dulu, jalankan oknum tabel seperti transaksi. Transaksi bagian staff, mohon maaf, staff. Nah, jika sudah, kita masukkan, lalu kita inputkan yang sebelumnya tadi, lalu kita kirim. Kok error nih? Headline 9. Transaksi buku astagfirullah, error sini. Harusnya yang bagian staffnya sudah terbuat lagi. Kita coba kembali yang drop tabel staff, drop tabel staff. Oke. Struktur. Coba aku kosongkan dulu. Oke, untuk yang tabel staff, drop tabel staff. Sudah berhasil. Tadi ada error bagian ininya, kita belum tutup kurung. Terus bagian mana lagi tadi? Sudah staff transaksi reference sudah. Oke, sudah kirim.
korek. Coba kita hapus bagian auto increment. Kita copy dulu semua, kita ke struktur, kita coba ulang hapus semuanya. Drop tabel dari transaksi. Terus kita drop tabel staff. Oke, sudah kita kopas, sudah ditutup kurung, auto increment dihapus supaya kita buat. Nah, sudah berhasil untuk desainernya. Jadi tadi kesalahannya berada di bagian auto incrementnya, itu tidak bisa. Coba aku samakan sama di soal. Staff di sini, transaksi berada di sini, detail transaksi di sini, dan yang terakhir buku ada di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.